tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, Kau tak hatiku. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadirat Tuhan. Allah menghendaki setiap orang percaya di tengah penderitaan hidup tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi tetap melayani Tuhan dengan benar. Hal seperti inilah yang dilayani oleh Rasul Paulus. Ia mengalami penganiayaan dan ancaman, tetapi tidak menjadi tawar hati. Ia tidak hidup serupa dengan dunia ini. Walau diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, ia tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Ia tetap melayani Tuhan dengan benar. Fokuslah kepada Tuhan yang kita layani, maka kita akan melihat tangan Tuhan memberkati kita. Marilah kita awali ibadah menghadap Allah dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya. Karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri, kita menaikkan kidung pujian. Pujilah Tuhan Sang Raja. Puji
Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung bila musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu menyembah dan memuliakan nama-Mu saat ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah ibadah kami, supaya kami beroleh sukacita dan pengharapan atas firman-Mu yang menyapa kami. Ampunilah setiap kesalahan kami, ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu dan menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari kita membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 secara responsoria. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nyanyian umat, Kidung Jemaat 158, bait 1 dan 2. Ku ingin menghayati. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Oh, ingat akan daku yang hilang tersesat. Tertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercela. Engkau penuh kebaikan,
Kristus, tolonglah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, sekarang kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu, karuniakanlah Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti juga mau menyambut untuk melakukan kehendak firman-Mu di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Kuasailah kami masing-masing, arahkanlah pendengaran hati dan pikiran kami untuk mendengar renungkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam kasih dan kemurahan Yesus firman yang hidup, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, bacaan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai 20. Kita siapkan dulu bacaannya. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari saudara-saudara dengan berdiri kita mendengar sabda Tuhan berdasarkan Alkitab dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 20 yang menyatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya. Dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah saudara-saudara pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya.
Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mengawali pemberitaan firman pada saat ini, terlebih dulu saya menanyakan, adakah di antara saudara-saudara yang tidak atau belum pernah mengalami kesusahan, pergumulan dalam kehidupan? Ada seorang ibu muda berusia 35 tahun. Kaya, banyak rumahnya. Di Jakarta, di Bandung. Sekali waktu dia ngobrol dengan saya. Saya pada saat itu lagi bercerita tentang pergumulan seseorang. Lalu ibu muda ini berkata demikian, saya bersyukur karena saya kok nggak pernah ya menderita. Betul, itu dia katakan. Lalu saya bilang begini, mungkin sampai saat ini masih belum. Tapi tolong ya, tetap siapkan diri. Ketika menghadapi pergumulan harus kuat. Ingat, iman percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, beberapa bulan setelah percakapan itu, lalu tiba-tiba ibu itu datang kepada saya sambil menangis. Dan dia mengatakan, "Ibu, saya bergumul. Saya sedang susah." Karena suaminya katanya lari, meninggalkan dia, pergi dengan wanita lain. Dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang disebut sebagai pergumulan memang. Tapi saudara-saudara, seringkali umat Tuhan atau kita beranggapan bahwa orang yang diberkati, ibu ini kan sempat dia mengatakan, ibu dalam cerita tadi, saya betul-betul orang yang diberkati karena sampai saat ini saya tidak pernah mengalami penderitaan. Nah, saya mau katakan saudara-saudara, seringkali umat Tuhan memang beranggapan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang selalu sehat walafiat, tidak mengalami pergumulan, banyak hartanya, hidup enak-enak saja. Nah, saudara-saudara, lalu ketika menemukan atau melihat seseorang yang susah, menderita, mungkin juga sakit-sakitan, lalu dengan mudah kita berkata, itulah orang yang dihukum atau orang yang menerima hukuman dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki pandangan atau anggapan seperti itu, lalu bagaimana saudara-saudara reaksi kita, tanggapan kita tentang Ayub? Kalau kita baca kitab Ayub, saudara-saudara, kita tahu justru Ayub adalah, memang di situ dikatakan Allah berkata bahwa Ayub adalah orang yang benar-benar saleh. Orang yang benar-benar takut akan Allah. Dan itu dikatakan oleh Allah. Dengan Allah mengatakan begitu, sebenarnya itu sudah merupakan sesuatu yang membanggakan bagi Ayub. Orang yang saleh, takut akan Allah, bahkan disebutkan tidak pernah melakukan kejahatan. Itu Allah yang berkata seperti itu.
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tapi kemudian apa yang terjadi? Kita tahu saudara-saudara bahwa justru Ayub yang dikatakan saleh, tidak pernah melakukan kejahatan, justru dia menderita. Dan banyak penderitaan yang dia alami. Mulai dari anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya habis, istri meninggalkan dia, bahkan juga dia mengalami sakit kulit yang mengakibatkan semua orang tidak mau mendekati dia, menjauhkan diri dari dia. Padahal dikatakan dia orang yang saleh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu secara pribadi, orang per orang. Lalu saudara-saudara sebagai persekutuan, sebagai umat Tuhan, kadangkala kan kita juga mudah menilai, berasumsi. Misalnya, kalau kita melihat gereja besar, banyak uang kasnya, lalu juga banyak jemaatnya, kemudian kita mudah mengatakan itu gereja diberkati oleh Tuhan. Padahal saudara-saudara, kita mungkin pernah menyaksikan ada gereja yang besar, tidak lama kemudian pecah menjadi 2, 3 dan sebagainya. Kenapa? Karena persoalan uang dan ribut sampai pimpinan gereja masing-masing berkelahi. Lalu saudara-saudara, terhadap gereja yang kecil, kalau tadi kita sempat katakan, oh itu gereja betul-betul diberkati Tuhan sampai besar luar biasa. Lalu terhadap gereja yang kecil, uangnya pas-pasan, susah mendapatkan dana untuk menunjang pelayanan. Lalu kita katakan berkat Tuhan lewat atas persekutuan umat tersebut. Kelihatan mereka susah. Saudara-saudara, apakah sesimpel atau sesederhana itu pemahaman kita? Saudara-saudara, kemarin saya membaca berita di Belanda. Di situ disebutkan, saudara-saudara, di Belanda itu kan banyak gereja dan hebat, megah. Ada beberapa puluh banyaknya. Tapi saudara-saudara, gereja itu, gereja-gereja itu yang di Belanda itu sekarang sudah mulai beralih fungsi. Ada yang dijual menjadi masjid. Lalu ada juga yang kemudian dipergunakan untuk sarana skateboard. Ada juga yang berubah alih fungsi menjadi perpustakaan, menjadi bioskop dan lain sebagainya. Tidak lagi menjadi gereja. Kenapa? Karena memang gerejanya luar biasa megah dan bagus. Jemaatnya nggak ada. Bahkan turun drastis jumlah jemaatnya. Nah saudara-saudara, jadi dengan kata lain, kekuatan suatu persekutuan umat tidak bisa kita melihat atau menilainya hanya dari segi fisik saja, hanya dari segi bangunannya saja. Tapi kita harus melihat dari keberadaan umat Tuhannya. Pribadi-pribadi persekutuan umat Tuhan. Nah saudara-saudara, itulah yang diungkapkan atau sudah diungkapkan oleh jemaat di Tesalonika. Jemaat ini saudara-saudara memang terbilang masih relatif muda. Karena memang mereka baru menjadi jemaat yang baru bertobat.
dan belum mengalami banyak pembinaan pendidikan iman. Kemudian Paulus sudah harus pergi dari situ. Nah saudara-saudara, tapi yang luar biasanya adalah bahwa ternyata jemaat ini bertumbuh dengan baik. Semakin kokoh, semakin teguh di dalam iman mereka. Bahkan saudara-saudara, di tengah penganiayaan, mereka mengalami juga berbagai penganiayaan. Tapi justru hal itu malah memperkuat, malah memperteguh keyakinan mereka kepada Kristus. Walaupun saudara-saudara, banyak tantangan yang mereka hadapi. Tantangan dari luar yang tidak suka dengan keberadaan persekutuan umat Tuhan di Tesalonika. Tapi justru keadaan itu yang membuat mereka semakin gigih, kokoh, dan kuat bertumbuh di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2021 ini yang masih terbilang masih di awal tahun, sebagai masyarakat, bangsa, negara, kita diperhadapkan dengan bermacam persoalan yang memprihatinkan. Pandemi belum selesai. Kemudian datang lagi saudara-saudara bencana banjir di mana-mana. Bahkan sebagai persekutuan umat Tuhan, kita belum bisa beribadah bersama di rumah Tuhan, di gereja. Kehadiran kita masih harus dibatasi. Hal-hal seperti ini saudara-saudara, kondisi yang kita alami ini banyak membuat orang menjadi marah, bertindak di luar akal sehat dalam menyikapi persoalan ini. Saudara-saudara, iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah kondisi yang tadi sudah disebutkan itu seringkali justru malah dikesampingkan. Yang penting memperoleh keuntungan, kebaikan semata untuk diri sendiri. Kan banyak kita jumpai di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi banjir, bantuan diberikan. Tapi ternyata yang disalurkan kepada orang-orang yang semestinya mendapatkan itu, mendapatkan dengan kondisi bantuan yang tidak layak. Bahkan saya sering mendengar mereka mengeluh, misalnya bantuan beras diberikan. Berasnya itu adalah beras yang banyak. Apa itu? Batunya, apa pokoknya segala macam. Yang bau apek dan lain sebagainya. Artinya saudara-saudara, di tengah kondisi seperti itu, banyak orang justru mencari, mengeruk keuntungan, mencari keuntungan demi diri sendiri. Nggak peduli dengan orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tapi sebagai persekutuan umat Tuhan, sebagai pribadi juga yang memiliki kualitas iman yang baik, kalau kita menganggap bahwa kualitas iman kita ini baik, maka saudara-saudara, hal itu harus terpancar lewat sisi kehidupan yang tetap bertumbuh di dalam iman. Dalam sisi kehidupan yang selalu memperdulikan atau memiliki kepedulian terhadap sesama. Bukan cuma berpikir menguntungkan diri sendiri, tapi juga tekun memahami apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan di tengah keadaan saat ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi bukti
mengerti spiritualitas iman kita yang baik. Spiritualitas iman yang baik itu tidak cukup hanya kita lontarkan lewat kata-kata. Spiritualitas iman yang baik itu, yang berkualitas itu harus kelihatan melalui perilaku kehidupan kita, baik kepada Tuhan maupun juga sesama. Bahkan juga sekalipun iman percaya kita, ini kan kalau kita di tengah kehidupan kita sekarang ini, bahkan saudara-saudara, banyak ada juga orang yang berupaya melecehkan iman percaya kita. Iman percaya yang direndahkan, seringkali kita jumpai itu. Bahkan di tengah susah sekalipun saat ini, masih ada orang yang melecehkan keberadaan iman kita. Apakah kemudian ketika kita mengalami itu lalu kita surut, mundur? Belajarlah dari jemaat Tesalonika. Apapun tantangan, apapun hambatan, apapun persoalan yang dihadapi, baik dalam kehidupan mereka di dalam ataupun juga di luar, mereka tetap bertumbuh. Mereka tetap bertambah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Disitulah Tuhan berkarya. Memberi kekuatan, memberkati, menjamin pelayanan kesaksian yang mereka penuhi jalankan. Mari saudara-saudara, kita jalani hidup berpelayanan, berkesaksian dalam persekutuan yang mendatangkan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Sekarang saudara-saudara, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Tuhan yang senantiasa berkenan menyertai menolong kami. Tumbuhkanlah terus kami ya Tuhan dalam pemahaman dan juga penghayatan akan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami memohon Tuhan memberi kekuatan kami dapat menjalani kehidupan dalam kebenaran dan kebaikan, menjadi saksi yang hidup di dalam ungkapan pelayanan, kesaksian, persekutuan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk pelayanan firman yang kami boleh alami bersama. Lalu kami berdoa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami dalam keberadaan sebagai persekutuan umat Tuhan. Jemaat GPIB Bukit Moria dalam kebersamaan tapi juga selaku pribadi lepas pribadi. Dengan tugas tanggung jawab pribadi lepas pribadi ataupun bersama-sama selaku persekutuan umat Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati,
Tuhan menyertai. Tuhan senantiasa memberikan semangat bagi kami, sekalipun dengan situasi yang terbatas, kami tetap dapat bertumbuh di dalam iman, lalu kami tetap juga dapat menjadi saksi serta teladan di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa sertai kami senantiasa di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan ini. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang dirawat di rumah sakit, dalam perawatan dan juga pemulihan, juga di rumah masing-masing, mereka yang juga terpapar COVID pandemi 19, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Jamah tubuh mereka, berikanlah kelegaan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi Penatua Leri Sitompul, bagi Rasel Lasamahu, Ibu Popi Rompas, Bapak Sukaryanto, Ibu Nike Mamesa, Saudara Jimmy Malawau, Bapak Herspati, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Presila Hutapea, Diaken Sulaiman, begitu pula Ibu Asmarawati Hutagaul, Henrika Kemal, Ibu Since Haulusi, Ibu Umi Kasih Hombing, Bapak Yan Harspers, Ibu Elizabeth Taroreh, Ibu Suranti Kemal, Penatua Freddy Marentek, Ibu Keti Mamesa, Ibu Mari Haspers, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Krisos Sibarani, Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasale, Bapak Z Henok, Ibu Susi Peters, Ibu Yayu, dan Saudara Rian Lonteng. Tuhan, mereka-mereka ini baik sementara dirawat di rumah sakit ataupun juga di rumah, Tuhan kiranya berkarya memberikan yang terbaik bagi mereka. Jamah tubuh mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Bahkan ketika kami ada di tengah lingkungan masyarakat, pakai kami Tuhan. Jadikan kami teladan, saluran berkat bagi banyak orang dalam kesempatan kami memenuhi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dalam persekutuan umat Tuhan, Jemaat GPIB Bukit Moria, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, Tuhan berkarya, Tuhan memberkati. Kami sadar akan dosa-dosa kami. Ampunilah ya Tuhan, supaya kami layak memohon belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan doa kami, yang kami naik persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan
dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan berjanda pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 291 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Marilah berdiri bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, walaupun kami di tengah situasi yang tidak baik saat ini, tetap memberi persembahan syukur. Pakai kami untuk jadi alat-Mu, menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, pakailah persembahan ini jadi berkat bagi banyak orang, serta kuduskanlah, supaya pelayanan gereja-Mu boleh menjangkau banyak jiwa yang membutuhkan uluran kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan sekarang dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Disalibkan dengan Tuhanku, hidupnya pun diberi padaku. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milik-Mu. Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi
dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, setiap saat benar milik-Mu. Di pencobaan Tuhanku dekat, turut memikul beban yang berat. Di kedukaan teman yang erat, setiap saat diberinya berkat. Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang padamu ya Tuhanku, ku tiap saat benar milik-Mu. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.